Halo Sobat Diksi, selamat datang di episode 14 Podcast Diksi. Diskusi asik mahasiswa, tepatnya obrolan santai, tetapi juga masih berbobot dari mahasiswa untuk mahasiswa. Kenalin, aku Putra, dan di sini aku bakalan kasih topik yang menarik nih. Di sini aku bukannya mau mengadu siapa yang lebih baik, tapi aku bakal kenalin program studi baru yang ada di Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan. Nah, di sini aku ada rekan aku, Palwa. Halo Palwa. Halo Putra, halo semuanya. Halo, gimana nih kabarnya? Kabarku alhamdulillah baik sih, Put. Oke. Nah, kan aku tadi bilang ngenalin program studi baru. Nah, Hmm. Palwa dari program studi apa nih? Ayo teman-teman ada yang bisa tebak nggak aku dari program studi apa? Apa ya? Oke, langsung aja aku dari Prodi S1 Teknik Lingkungan. Oke, dari teknik lingkungan ya. Kalau kamu sendiri Put, Oke. dari program apa? Kalau aku sendiri dari program studi S1 Wis, Arsitektur. keren banget. Oke. Nah, kira-kira teknik lingkungan itu kayak gimana sih? Teknik lingkungan itu kayak gimana? Iya, Kan dari kata-katanya nih ada teknik sendiri dan juga ada lingkungan. Nah, iya. berarti kalau teknik lingkungan tuh kayak suatu prodi yang di UM itu yang khusus eh, kayak mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Sama nggak hanya itu, kita juga menciptakan sesuatu untuk membantu kita dalam menyelesaikan atau mencari solusi yang ada di sekitar kita, permasalahan lingkungan yang di sekitar kita gitu. Dan ada teknik dan lingkungannya kayak gitu. Oke, menarik banget ya Ya menarik teknik sekali. lingkungannya. Luas kalau teknik lingkungan tuh luas banget. Ya. Oh, oke. Kalau kamu sendiri, Put, apa nih? Arsi itu kayak gimana? Arsi itu kita ngerancang, eh ngerancang apa sih? Ngerasa Kita apa nih? ngerancang bangunan mulai dari rumah, gedung bisa dan Hmm. apapun. Kita di sini adalah seorang perancang. Oh, perancang. Tuh, ya. Nah, kamu kenapa nih ngambil jurusan teknik lingkungan? Kenapa kok aku ngambil teknik lingkungan nih? Ya. Sebenarnya aku tertarik sama teknik lingkungan itu karena ada lingkungannya. Jadi Hmm, kayak kan kayak isu-isu kayak sekarang itu kan kayak banyak permasalahan yang belum terselesaikan gitu loh. Kayak misalnya limbah, terus pengolahan sampahnya masih sangat buruk sekali di Indonesia. Terus kayak kampung-kampung itu nggak ada sanitasi kayak air bersih gitu sama banyak hal yang lainnya. Jadi aku kenapa mau masuk teknik lingkungan karena aku pengen kayak memberikan ideku, memberikan pemikiranku untuk bisa menyelesaikan dan bisa membantu permasalahan yang ada di sekitar kita di Indonesia lah. apalagi di lingkungan yang padat penduduk ya. Ya, barat penduduk kan kayak pengolahan sampahnya kan kayak Ya, gak, masih kurang ya teratasi masih lah. Iya. kurang kayak terstruktur lah, Bud, gitu. Iya. Harus kayak ada gebrakan, kayak ada pemikiran dari kita itu bagaimana sih caranya kayak pembuangan sampah yang baik kan kayak misalnya di sekitar kita kan atau mungkin di sekitar teman-teman kan kayak pasti banyak orang-orang yang buang sampah nggak sih? Iya. Sama itu kita nggak hanya itu aja, Bud. Kita juga mengedukasi. Kita mengedukasi masyarakat dan mahasiswa itu bagaimana cara kita menjaga lingkungan kayak gitu. Jadi Hmm, lingkungan itu menarik dan luas banget, Bud. Tuh. oke. Kalau kamu, Put, apa yang bikin tertarik dengan arsi? Kan tadi udah di-spill. Iya. Itu kayak perencanaan bangunan ya tadi. Iya. Bisa di Nah, oke. Nah, kenapa aku tertarik sama arsitektur? Karena arsitektur itu oke, sebelum ke arsitektur aku sendiri sebelum masuk ke jurusan ini, aku pernah datang ke suatu kota. hmm. Nah, di situ ada bangunan arsitektur yang menarik dan aku tertarik buat ini tuh ngerancangnya kayak gimana sih sebenarnya? Oh, jadi penasaran gitu. Iya, penasaran banget nih, makanya aku masuk di Oh, arsitektur. gitu. Jadi kamu kayak tertarik sama kayak gimana sih bangunan indah ini bisa dibuat kayak gitu Iya, nggak sih? kayak gitu. Oh, keren keren. Ya. Nah, kan kamu dari teknik lingkungan nih. Apa sih yang sering kamu dengar dari teknik lingkungan itu? Kayak sebelum dan setelah kamu masuk di teknik lingkungan. Yang kayak hal-hal yang mesti aku dengar tentang prodiku ya. Iya, Kalau itu kalau sebelum nih, kalau iya. sebelum kan kalau dari perspektifku dari pemikiranku itu kayak kayak lingkungan itu ngapain sih kayak kayak teknik tapi lingkungan gitu kan ngapain gitu kan aku pas itu belum tahu ternyata pas udah masuk di
Itu aku tahu kayak jadi gini loh kayak dia itu bergerak di lingkungan dan kebanyakan kerja di lapangan. Kalau misalnya stereotip setelah aku masuk di lingkungan ini kan kayak pemikiran teman-teman dan masyarakat kan kayak teknik lingkungan itu kotor, kayak bau gitu. Ya. Itu ada benarnya dan ada tidaknya juga. Kalau di teknik lingkungan kan kita memang kerjanya itu di lapangan, Put. Jadi lebih banyak di lapangan. Jadi kita kayak tadi itu kayak menyelesaikan permasalahan itu kita langsung terjun turun ke lapangan gitu. Kayak kita ke TPA. Kemarin tuh aku itu kuliah lapangan. Oh, ada Eh, kuliah lapangan juga ada ternyata. kuliah Oh, lapangan. Nanti kayak gimana nih ceritain pengalamannya kuliah lapangan? jadi kan kayak apa namanya setiap akhir semester mau UAS itu Ya, dari dulu kalau semester satu itu dari biologi aja, tapi kebetulan dari semester 2 ini itu digabung tiga matkul, mata kuliah. tiga mata kuliah Iya. itu biologi, fisika sama kimia gitu. Oh, Nah, oke. kuliah lapangan itu ngapain sih? Jadi kayak kita ke suatu tempat, kebetulan yang semester satu ke pantai CMC Tiga Warna. Itu Hmm, aku ke sana. Nanti bisa kepoin lah IG ku. Nanti aku spill IG teknik lingkungan. Nanti teman-teman oke. bisa kepoin lah. Itu aku ke Pantai CMC Tiga Warna Put kalau ke Oh, semester satu. Kalau oke. yang kemarin barusan itu aku ke Sumiturang, pengolahan sampah Sumiturang di Malang. Itu kayak terbesar di Malang lah gitu. Oh, Jadi kayak kuliah lapangan gitu kita observasi bagaimana sih kayak kondisi lingkungan sekitar, terus sistemnya di situ gimana, terus pengaruh-pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan tersebut di situ kayak gitu. Gitu. Tadi kan kayak stereotip itu kan mungkin kotor-kotor gimana kan itu emang benar, tapi kan kita juga dari teknik lingkungan kan juga mencari cara bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut kayak gitu. oke. Jadi Enggak, kamu mencari solusinya. iya, jadi nggak hanya kotor aja gitu, tapi kita Oke. ada manfaat lah dari situ kayak gitu. Oke. Kalau kamu sendiri nih Put, Arsi nih, apa sih kayak isu-isu atau stereotip yang kamu dengar dari masyarakat atau mahasiswa? Yang pernah aku dengar tuh sebelumnya itu anak art tuh estetik-estetik gitu. Estetik, estetik tuh kayak Iya. gimana Put? Jadi tuh kayak harus tertata rapi gitu. Kayak harus Oh, bersih, harus clean, kayak bener-bener harus pek, estetik pek, itu, iya. pek, Ya bisa dikatakan bisa gitu seperti ya. itu, iya. Nah, sama aku pernah dengar katanya anak ars itu bermusuhan sama anak teknik sipil. Duh, bermusuhan tuh. Kenapa itu kalau boleh tahu itu? Nah, karena dari yang aku dengar, eh, anak ars itu kan merancang ya. Ya. Nah, kalau rancangannya aneh-aneh kan nanti anak teknik sipil nanti yang bingung Oh bangunnya iya, kan. mereka pusing kayak nentuinnya gitu nggak sih? Iya, bangunnya nanti kayak gimana kan nanti anak teknik sipil yang bingung. Makanya banyak stereotip yang bilang anak arsi musuh teknik sipil. Oh kayak gitu. Ya, Jadi kan, padahal aslinya kalau di UM enggak, kita ya enggak. bekerja sama lah. Kita damai kita. Iya, Kita damai, damai teman-teman. iya Gak ada yang benar, kita musuh-musuhan damai. gitu. Nah, tadi kamu bilang ada tugas-tugas, ada kuliah lapangan juga kan? Ya. Nah, sebelum nugas itu apa sih kebiasaan kamu yang kamu lakuin? Disclaimer dulu nih. Di Ya, prodi aku oke. kan tugasnya lumayan banyak. Tapi Ya, dari tergantung kita sendiri sih sebenarnya kayak gimana ya. ngaturnya. Tapi disclaimer banyak. Tapi ya tergantung kita. Kalau misalnya aku itu kebiasaannya itu aku harus makan dulu, Put. Nggak Hmm, bisa, Put, kalau nggak makan, Put. kenapa tuh? Aku kalau nggak bisa, kalau misalnya nugas nih, terus nggak Ya, makan, itu kayak otakku tuh nggak muter. Jadi nggak bisa mikir kayak apa yang harus aku kerjain itu apa itu nggak tahu. Jadi kayak ngeblank aja. Jadi berpengaruh ke tugasku yang nggak cepet-cepet selesai gitu. oh, oke. Jadi termasuk ke manajemen waktunya juga ya? Ya, manajemen waktunya juga. Tapi yang Oke. paling penting makan, teman-teman. Sebelum Oke. menugas harus makan. Oke, benar makan karena biar bisa menutrisi otak juga ya, Iya, biar biar bisa lebih fokus. biar lebih fokus juga. Kan nggak Ya, enak nggak sih, Put, kalau misalnya perut kosong terus ngerjain sesuatu kan iya kayak sih. kurang aja gitu. Iya, benar, benar, benar. Kalau kamu nih Put, kebiasaan sebelum nugas, sebelum gambar sesuatu yang indah, apa tuh? Aku cari tempat yang nyaman dulu Oh, karena biar lebih enak saat kita nugas itu pasti ya. ya benar. Dan juga cari meja yang agak besar Oh, jadi karena hmm, emang menggambar ya kita. ya tuh disclaimer tuh Betul. ada gambarnya jadi Ya, kan benar kan kita di RC kan merancang jadi ya
kita harus menggambar juga, apalagi di semester 1 kita juga menggambarnya manual. Berarti pakai pensil berarti? Iya, Bukan. pakai pensil dan penggaris. Pensil penggaris juga. Oh, Iya, gitu ya. seru kok. Seru, seru. Iya, Tapi kamu pernah nggak kayak gambar di tempat yang nggak meja yang luas gitu, kayak meja yang kecil gitu? Pernah nggak? pernah dan itu apalagi kita di kertas yang lumayan besar juga. Ah, Jadi eh, kertasnya tuh kayak jadi agak kemana-mana gitu. Jadi eh, kurang clean lah. kurang kurang apa? Kurang rapih lah Iya, ya gitu. kurang rapi karena tadi stereotipnya apa anak arsi estetik. Estetik. Sama aku mau tanya satu nih. Apa? Kamu nggak pernah pernah gambar tapi kayak misalnya garisnya kelebihan gitu pernah nggak? Kayak Aduh, itu pernah sih. itu pernah. Itu sering atau cuma ya sekali-sekali aja gitu? Kan Ya, kayak aku pernah beberapa lihat kali di pernah. IG gitu kan kayak mereka tuh gambar terus kayak kelebihan tuh langsung sing gitu. Ya, karena apalagi kalau udah pakai spidol ya, Oh iya, ditebelin itu, aduh udah itu mending ngulang dari awal aja sih kalau aku. itu bener-bener ngulang dari awal berarti ya? Ya, kebanyakan seperti itu Oh karena iya, emang harus clean. harus perfect lah istilahnya ya. Bukan perfect, Bukan tapi perfect, lebih ke clean aja. lebih ke Ya, apa ya? biar Rapih enak aja, gitu. Ya, rapih rapi. dilihat gitu. Ya, Benar-benar. kayak gitu. Nah, kan seperti yang ku sampaikan tadi di awal, prodi baru nih. Ya, benar. Yang pasti kita Seperti baru adalah guys. angkatan pertama. Kita angkatan pertama put. Iya. Nah, gimana nih rasanya menjadi angkatan pertama di prodi baru? Rasanya sih, kalau aku ya campur aduk. Put. Wah, oke, Antara, gimana nih campur aduknya? Menarik antara banget nih katanya, campur aduk. bercampur aduk. Nah, kalau aku sih kayak lebih campur aduknya itu kayak bangga. Kan pertama nih, yang pertama kali di UM 2025 pertama nih di UM itu kayak bangga jadi yang pertama di UM. Terus kalau misalnya ada perasaan takut juga sih, Put. Kayak kan kita prodi pertama kan. Ya, Itu kayak gimana kayak apakah bisa kita kayak bisa ngembangin prodi ini terus bisa berprestasi, bisa ya, menjaga image prodi ini gitu kan kayak eh, tuntutannya banyak juga ya, gitu dari dosen. Tapi kayak dosen-dosenku sih cukup menurutku cukup kayak mensupport dan mendukung sih. Kayak kan prodi baru kan mereka kayak nge-share lomba-lomba gitu di grup. Kayak setiap minggu itu bisa 2 sampai 3 lomba. Terus kita itu dibebasin mau ikut lomba yang mana gitu. Kayak kita bisa ngajak dari sipil juga, dari hasil arsi juga, dari PTB juga mungkin gitu tergantung sama lombanya. Jadi kayak dosen-dosenku itu sangat kooperatif lah, sangat bekerja sama biar bisa mengembangkan prodi inilah gitu. oke, Kalau kamu nih Put, kita kan sama-sama prodi baru nih Put. Kalau ya. dari kamu sebagai anak arsi nih Put, gimana Put? Di angkatan pertama ya. Angkatan pertama Put, angkatan pertama. Rasanya excited karena Iya, sebagai angkatan pertama kita kan sebagai perintis. perintis. Ya, Perintis kita kan bukan nggak ada pewaris. kakak tingkat nih. Iya, gak ada tingkat Jadi tingkat. kita harus kayak menjalankan sesuai sama apa yang dikatakan sama Terus, kepala prodi. oh iya, heeh. Ya, jadi apa itu kita harus eh banyak kayak mengikuti lomba, Hmm, terus apa itu juga aktif dalam berbagai kegiatan juga biar hmm. apa itu artsy juga bisa dikenal sama Apa khalayak ya? umum. Aku sama masuk sama pendapatmu tadi sih. Kan kita emang nggak ada kakak kelas nih ya Ya, nggak ada teman-temannya. kakak tingkat. Jadi kita kayak nggak bisa kayak tanya tugas gak sih, Put? Kayak Ya, bingung gitu. benar. Benar. Ya, jadi kita harus meraba-raba sendiri gitu. Harus Ya, explore lah. Tapi dari itu kita bisa explore juga kan, Put? ya kita bisa ekspor dan kita bisa mempererat tali silaturahmi kita sama teman-teman di kelas seangkatan. Eh, karena itu tadi kita nggak ada kakak tingkat, jadi kita harus kerjasama buat itu Ya, tadi, nyelesain ya nyelesain tugas-tugas itu kita tugas-tugas kita. bekerja sama. Iya, jadi kayak dari itu kan kita kayak bonding lebih deket ya mungkin dari Iya, teman-teman benar. bertukar pikiran terus eh bertukar jawaban sedikit lah ya kayak itu. Ya, Terus bertukar pikiran dan bertukar ide. ya itu Ya. poinnya itu Nah, kan di prodi baru nih. Apa sih yang buat kamu bangga di teknik lingkungan? yang buat bangga di teknik lingkungan nih. Ya, Kalau ditanya yang bikin bangga sih aku bangga karena di prodiku itu kayak fokus ke isu-isu lingkungan. Jadi
luas gitu ke permasalahan sekitar. Jadi kan mungkin aku kurang tahu juga mungkin kan kayak 2025 ini kan masih banyak yang acuh tak acuh sama permasalahan lingkungan kan, tapi itu kan jadi kayak ada dampak buruknya gitu loh bagi gak hanya diri sendiri tapi juga seluruh halayak manusia kan gitu. Karena itu kan kita dari prodi teknik lingkungan sendiri kan tadi kan aku udah jelasin itu mencari suatu solusi lah istilahnya. Solusi dan belajar bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Jadi kan kayak kayak baik banget gitu loh prodiku kalau di mataku sendiri di argumenku itu. Ya, oke oke. Kalau kamu Put, apa yang bikin kamu bangga jadi anak arsip? Yang pasti tadi kita adalah seorang perancang. Hmm. Nah, kita bisa merancang apa yang kita pengen, apalagi di RC juga ada tugas studio. Hmm. Di sana kita juga benar-benar belajar gimana sih cara merancang dari nol, kayak merancang tuh bukan langsung gambar enggak, tapi kita benar-benar ngerancang dari kita gimana cara konsepnya. Itu Terus disclaimer, iya, disclaimer. kita harus membuat konsep dulu, Hmm. konsep yang seperti apa, dan juga biasanya kita juga mengukur lahan. Mengukur lahan. Iya, Oh, jadi sebelum kamu rancang itu harus diukur gitu lahannya berarti. iya. Dan Oh. kemarin di tugas studio perancangan 2, kita benar-benar mengukur lahannya tuh, dan di lahan yang seperti apa itu kita lakuin. Oh, Dan gitu ya. kita harus tahu itu di lingkungan yang kayak gimana. Oh, paham, paham. Ya, Jadi nggak hanya langsung gambar ya teman-teman itu kita iya, harus di arsi sendiri iya, seperti yang dijelasin Putra itu kita ada step by stepnya lah istilahnya. iya. Kita benar-benar merancang dari nol. Dari nol gitu. Dari Ya, tadi kan dijelasin ada dari lahannya kita harus ngukur lahannya gitu. ya. Apalagi kita juga mempertimbangkan iklim juga. Oh, Apalagi iklim begitu. tiap daerah itu kan beda-beda, kayak Hmm, Surabaya panas, Malang juga hujan, kayak gitu. keren, keren, Kita juga keren. harus mempertimbangkan itu juga untuk perancangan. Oh, gitu ya. Keren, keren, keren. Ya. Nah, apa nih harapan kamu buat prodi ini ke depannya? Harapannya pasti buat prodi teknik lingkungan sendiri dari aku bisa berkembang lebih baik daripada hari ini, bisa kayak mencetak prestasi, bisa membuat kayak prodi ini tuh dikenang lah sama halayak. Itu buat adik-adikku yang mau masuk juga semangat, semangat mau masuk teknik lingkungan harus anak teknik lingkungan itu harus semangat, harus pantang menyerah, terus anti betur lah pokoknya istilahnya gitu. Itu sama titip teknik lingkungan juga. Ini ya kalau bisa ikut banyak lomba lah, kita kenalin prodi kita. Itu juga disosialisasikan juga prodi kita ke banyak ke masyarakat sekitar lah. Jadi mereka tahu kalau di UM ini ada prodi S1 teknik lingkungan. Oke. Kalau kamu Put, harapan buat Arsi ke depannya kayak gimana? Yang pasti mungkin bisa lebih aktif lagi, bondingnya untuk satu angkatan bisa lebih dipererat lagi, dan mungkin bisa mengikuti lomba-lomba juga, raih juga prestasinya, kembangin prestasinya, dan yang pasti bisa apa ya? Susah nih, tidak bisa dijelaskan sama kata-kata. Iya, sampai bingung nih Sampai mau bingung jelasin nih. pakai apa lagi. Ya, Dan apa ya? Mungkin buat calon mahasiswa baru, buat adik-adik, ya calon mahasiswa baru 2025, eh terkhusus yang mau masuk Arsi ini ya berarti ya. ya Hmm. yang mau masuk RC ataupun di teknik lingkungan, Hmm. eh, semangat, jangan lupa belajar Ya. pasti, Hmm. dan apa ya? Jangan lupa makan Put. Ya benar, jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Kesehatan nomor satu guys. Ya, benar. Nah, kan tadi untuk calon mahasiswa baru nih, Ya, dan ini SNBP dan SNBT udah berakhir. benar banget. Udah Nah, berakhir. UM buka jalur mandiri, dan kalian bisa cek di Instagram simaba_UM. Di situ kalian bisa dapetin info seleksi mandiri di UM. Nah, dan tadi kamu juga sempat bilang kan mau spill nih Instagram prodi kamu. Nah, apa nih Ya, Instagramnya? mungkin buat teman-teman yang
apa namanya, mau adik-adikku yang mau join atau mau gabung ke prodi S1 Teknik Lingkungan, bisa langsung kepoin aja IG-nya di Teknik Lingkungan underscore FTUM. Bisa cek link di bawah ya teman-teman. Di situ ada kegiatan-kegiatan kita, ada ya istilahnya ada pengenalan tentang prodi Teknik Lingkungan sendiri. Bisa cekidot di link di bawah. Hmm. Oke, dan untuk Arsi sendiri, Instagramnya adalah arsi_ftum. Kalian bisa cross-check info-info Arsi apa yang ada di Instagram. Kalian bisa cross-check ya. Oke, nah itu tadi eh, gimana kita diskusi tentang Hmm, prodi baru. hmm, Nah, semoga dengan ini kalian bisa tahu nih kayak gimana sih gambaran prodi baru di Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan dari Arsi maupun Teknik Lingkungan. hmm. Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih udah dengerin episode kali ini. Dan aku Putra sebagai host dan teman aku. Palwa. Oke, kami pamit undur diri. See See you. you.